Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anak, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bertemu lagi bersama Ibu Meli Sofiani Solihah, pendamping Ibu Dupi Septi dalam mengajar matematika bersama kalian. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Baik, sebelumnya kalian harus menyimak video pembelajaran dari saya. Kalian jangan lupa mengisi absensi terlebih dahulu, dan jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya untuk merangkum materi yang telah Ibu jelaskan ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Selesai. Untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar mengenai grafik fungsi dan aplikasi fungsi kuadrat. Apa sih tujuannya belajar grafik fungsi dan aplikasi fungsi kuadrat? Yang pertama, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi dan menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke materi pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu ada langkah-langkahnya, tidak sembarangan. Langkah yang pertama, yaitu menentukan bentuk parabola, terbentuk ke atas atau ke bawah. Dan biasanya bentuk itu ditentukan oleh nilai A. Jika A-nya negatif, maka bentuk grafik fungsinya yaitu ke bawah. Jika A-nya positif, maka grafik fungsinya ke atas. Yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik perpotongan adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan Fx1 sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah Y, 0 dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F dalam kurung 0. Selanjutnya, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Dan yang terakhir, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah yang nomor 1 sampai nomor 4. Baik, kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Maka penyelesaiannya yaitu kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C. Di soal, nilai A-nya yaitu 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya min 3. Baik, lalu kita akan mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya. Langkah pertama, yaitu menentukan bentuk parabola. Karena nilai A-nya yaitu positif atau 1, maka bentuk grafiknya yaitu terbuka ke atas. Ya.
Baik, langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan menggunakan sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita faktorkan. Jika faktornya X plus 3 kali X min 1 sama dengan 0, maka titik 1 yaitu X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya didapat min 3 karena Y sama dengan 0. Maka titiknya yaitu titik A-nya kita telah temukan yaitu min 3,0. Nah, selanjutnya kita mencari titik 2. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 karena Y-nya 0, maka titiknya yaitu 1,0. Itu untuk titik B ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Tentukan titik potong dengan sumbu Y di dalam kurung X sama dengan 0. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. X-nya kita masukkan yaitu 0. X-nya kan sudah diketahui, X-nya yaitu 0. Jadi kita langsung masukkan Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali 0 min 3. Maka X-nya yaitu 1 karena Y-nya 0, maka titiknya yaitu 1,0. Itu untuk titik C. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Tentukan titik balik atau titik puncak parabola. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min, tadi kan udah dicari ya, A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kita masukkan, B-nya kan 2 per 2 dikali A. A-nya yaitu 1, masukkan. Jadi X sama dengan min 2 per 2. Maka X-nya yaitu min 1. Maka Y bernilai Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Fx-nya kita ganti dengan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan X-nya masukkan. X-nya kan sudah diketahui tadi yaitu min 1. Y sama dengan min 1 kuadrat plus 2 dikali min 1 min 3. Maka Y-nya yaitu 1 min 2 min 3. Hasilnya yaitu Y sama dengan min 4. Maka titiknya adalah min 1, min 4. Itu untuk titik D. Baik, untuk langkah yang kelima, menentukan persamaan sumbu simetri. Masih ingat kan rumusnya sumbu simetri itu apa? Iya, X sama dengan min B per 2A. Kita tinggal masukkan B-nya berapa dan A-nya berapa. X sama dengan min 2 per 2 dikali 1. X sama dengan min 2 per 2. Maka X-nya yaitu min 1. Baik, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menggambar grafik fungsi. Kita gambar dari titik A sampai ke titik B. Jadi titik A sampai gitu. Baik, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita gambar dari titik A sampai ke titik D yang telah kita cari tadi. Kita gambar di garis kartesius.
Yang pertama yaitu titik A. Titik A-nya yaitu min 3,0. Nolnya di sini. Min 3. A-nya min 3 kan ya. Lalu titik B. Titik B-nya yaitu 1,0. Nolnya di sini nih. Lalu untuk titik C yaitu min 3,0. Ini min 3, titik C min 3,0. Nolnya di sini. Selanjutnya yaitu titik D. Titik D-nya yaitu min 1, min 4. Nah, titiknya sudah kita ketahui kan? Setelah itu, kita tinggal tarik garis dari atas. Tinggal kita gambar. Kita tarik dari atas ke titik A sampai titik D, lalu titik C, selanjutnya titik B. Nah, maka bentuk parabolanya ke atas kan? Materi selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x min 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilainya. Penyelesaiannya seperti biasa, kita harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Karena nilai A-nya min 2 kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Sehingga yang ada hanya nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah dengan rumus Y0 sama dengan min D. Masih ingat kan D-nya apa? Ya, diskriminan per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan B, A, dan C-nya berapa? Min 12 kuadrat min 4 dikali 2 dikali min 17 per 4 dikali min 2 sama dengan min 144 min 136 per min 8. Maka hasilnya yaitu 1. Baik, selanjutnya aplikasi fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke contoh soal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau tips untuk mengerjakan soal cerita atau soal aplikasi fungsi kuadrat. Yang pertama, membaca informasi dengan teliti. Yang kedua, catat informasi penting. Yang ketiga, buat model matematikanya. Dan yang keempat, selesaikan permasalahannya. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama. Dino adalah seorang pedagang jam tangan original. Berdasarkan data penjualan selama ini, pendapatan yang didapatkan oleh Dino dalam sebulan mengikuti formula P sama dengan 20 plus 200Q min 2P kuadrat. Yang diketahui P-nya adalah pendapatan dalam puluhan ribu rupiah dan Q-nya adalah jumlah produk yang terjual. Berapa banyak produk yang harus terjual agar Dino mendapatkan keuntungan maksimum? Pertanyaan kedua, berapakah pendapatan maksimum yang akan diterima Dino dalam sebulan? Diketahui P maksimalnya yaitu pendapatan maksimum dan Q maksimalnya adalah keuntungan maksimum. Y sama dengan 2x kuadrat plus bx plus c. Q maksimalnya yaitu dengan menggunakan rumus min b per 2a. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. P-nya Y-nya kita ganti dengan P karena kita akan mencari P maksimal.
P sama dengan 20 plus 200 Q min 2Q kuadrat. Q maksimalnya yaitu min B per 2A sama dengan min 200 karena nilai B nya yaitu 200 per 2 dikali min 2 sama dengan min 200 per min 4 sama dengan 50. Maka Q maksimalnya yaitu 50. Nah, karena Q-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan Q-nya ke dalam rumus P sama dengan 20 plus 200 Q min 2Q kuadrat. P maksimal sama dengan 20 plus 200 dikali 50 min 2 dikali 50 kuadrat. Sama dengan 20 plus 10.000 min 5.000. Maka hasilnya yaitu 5.020. Untuk P maksimal yaitu 5.020 dikali 10.000 sama dengan 50.200.000. Maka P maksimal yang didapatkan oleh Dino yaitu 50.200.000. Kita masuk ke contoh nomor 2. Tinggi balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 6x kuadrat plus 112x min 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Penyelesaiannya yaitu tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah fx yaitu fungsi tinggi balon. Untuk modelnya fx sama dengan min 6x kuadrat plus 112x min 91. Tinggi maksimumnya yaitu menggunakan rumus Y0 sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4A dikali C per 4 dikali A sama dengan kita tinggal masukkan B, A, dan C-nya. B-nya yaitu 112 kuadrat min 4 dikali min 16 dikali min 91 per 4 dikali min 16 sama dengan min 6720 per min 64. Maka hasilnya yaitu 105 meter. Jadi tinggi balon udara dalam waktu X yang dinyatakan dalam bentuk fungsi yaitu 105 meter. Baik, setelah kalian menyimak video yang tadi, mari kita simpulkan. Jadi kesimpulan dari kita belajar menggambar grafik, fungsi, dan aplikasi fungsi kuadrat yaitu yang pertama, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu tidak sembarangan, yaitu ada langkah-langkahnya. Untuk yang kedua, yaitu fungsi kuadrat dapat juga diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya, keuntungan yang didapatkan Dino, nilai maksimum, lalu tinggi balon udara. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi grafik fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam menyampaikan materi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai transformasi. Nah, untuk materi transformasi kita akan bertemu langsung, tidak hanya menonton video di YouTube. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang telah Ibu berikan di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Salam sehat dan semangat. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin.